Penyakit kuning. Nah, penyakit kuning ini sebenarnya cukup banyak, cukup luas. Tapi kalau yang kita ketahui paling banyak itu diakibatkan dari penyakit hepatitis atau penyakit yang biasanya pada bayi. Nah, pada bayi kuning yang baru lahir kuning. Nah, itu paling banyak kayak gitu. Nah, kenapa sih orang-orang atau misalkan pasien-pasien atau orang-orang tersebut bisa kuning? Kuning itu diakibatkan dari seperti yang kita tahu, kita punya sel darah merah. Sel darah merah itu hemoglobin. Hemoglobin itu di dalam tubuh kita tidak selalu bentuknya menjadi hemoglobin, tapi dia akan suatu-suatu pecah. Nah, ketika dia pecah, dia akan menjadi yang kita sebut dengan namanya bilirubin. Bilirubin itu adalah kandungan yang sel-sel yang memiliki kandungan untuk mengubah warna kulit kita menjadi kuning. Sebenarnya tidak terlalu kuning, jadi seperti hijau atau itu juga bisa gitu. Jadi kenapa kalau misalkan nggak usah orangnya dulu kuning. Misalkan kita ada terbentur, memar, awalnya biru. Kalau misalkan teman-teman perhatiin, lama-lama biru itu mulai berkurang jadi hijau, hijau jadi kuning, kuning jadi lama-lama baru hilang. Nah, itu darinya darah yang menumpuk di situ, akhirnya mereka pecah jadi kuning, jadi bilirubin, pecah lagi, dan akhirnya hilang, keserap sama tubuh lagi. Kayak gitu. Kalau penyakit kuning turunan atau enggak, ada yang turunan, ada yang enggak. Kalau yang turunan misalkan dalam kondisi tertentu seperti misalkan hepatitis B yang memang bisa diturunkan melalui ibu ke anaknya, itu bisa jadi kuning. Tapi biasanya jarang sekali sih kuning yang turunan. Lebih seringnya itu penyakit kuning itu didapatkan terutama pada anak-anak bayi. Misalkan pada anak-anak bayi yang golongan darahnya berbeda dengan ibunya, itu kadang-kadang bisa mengakibatkan terjadinya cross ya. Jadi karena golongan darahnya beda, jadi pecah pembuluh darah di dalamnya itu. Karena kan sedangkan yang kita ketahui ASI itu isinya darah. Nah, jadi ASI yang dalam tubuhnya itu pecah. Itu yang cukup banyak terjadi gitu. Kalau misalkan selain itu, mungkin ASI yang terlalu banyak atau terlalu sedikit juga bisa mempengaruhi kuningnya. Itu aja sih paling kalau kuning yang bisa turunan gitu ya. Biasanya hanya saat bayi saja. Cuma mungkin ada beberapa kondisi tertentu yang memang masih sulit untuk hilang, jadi bisa ada atau mungkin bisa hilang timbul juga, itu masih kemungkinan ada. Misalkan ada kelainan pada bagian hatinya atau pada bagian yang lainnya yang mungkin bisa mengakibatkan bilirubin itu tidak jadi bilirubinnya itu tidak terproduksi dengan baik lah, jadi mengakibatkan anak itu kuningnya bisa keterusan. Cuma kalau misalkan sejauh ini hampir semuanya sih masih bisa kembali ke normal, jadi hanya saat bayi saja, rata-rata paling besar kayak gitu. Penyakit kuning bisa disembuhkan, cuma kalau misalkan emang dia kena organ dan pada penyakit-penyakit tertentu yang memang dia menularinya cukup luas menularinya dan cukup cepat, itu memang lebih sulit disembuhkannya, kayak gitu. Cuma rata-rata bisa disembuhkan. Dia berobat jalan terus, yang penting dia merawat supaya kondisi hatinya tidak semakin rusak. Kayak gitu ya. Cuma memang untuk dia sembuh totalnya itu kemungkinan besarnya kecil gitu. Jadi kemungkinan untuk sehatnya itu kecil sekali. Cuma kalau misalkan yang kita jaga adalah supaya hatinya tidak jadi rusak, kayak gitu aja. Jadi kalau misalkan bayi itu kuning, ada yang memang fisiologis, ada yang patologis. Jadi fisiologis itu memang dia normal. Setiap bayi yang baru lahir memang ada punya kemungkinan kuning karena masih ada sisa darah ibunya di dalamnya dan itu pecah di dalam situ. Jadi kalau misalkan dijemur, dia akan membantu vitamin D untuk masuk. Nah, vitamin itu dia bisa membantu untuk proses penyembuhan dari kuning itu tersendiri. Jadi mengembalikan kondisi kulitnya menjadi normal lagi, darah-darah juga jadi normal lagi. Nah, kalau misalkan sama seperti prinsipnya kayak bayi-bayi kuning yang dirawat, itu diberikan sinar berwarna biru. Nah, itu prinsipnya kurang lebih sama. Jadi kita memberikan terapi sinar kayak gitu, dan itu memang betul bisa berpengaruh. Nah, hanya untuk yang fisiologis atau yang misalkan keadaan normal. Tapi kalau keadaannya tidak normal, misalkan ini udah dijemur beberapa hari tapi kuningnya nggak hilang-hilang, lebih baik diperiksakan terlebih dahulu, takutnya ada sesuatu di dalamnya gitu.